kembali menginjakkan kaki di rumah sakit menjelang siang hari. Semenjak meninggalkan Bandung, kepala serasa mau pecah. Masih terbayang di ingatan bagaimana menjadi yang terhakimi di depan kedua orang tua juga istri yang sudah menemani selama 10 tahun. Sungguh ini beban terberat yang harus aku pikul. Andai aku bisa meninggalkan Friska tanpa rasa bersalah dalam hati, mungkin semua tak seperti ini. Kuhela napas berat seraya menatap pintu yang terbuka perlahan. Wajah Friska kembali muncul di sebaliknya. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. Aku menghubungimu semenjak tadi, tapi satupun panggilanku tak kau angkat. Apa yang terjadi? Aku mengantar Shaina ke Bandung. Friska tampak terhenyak. Dia mengadu tentang hubungan kita pada kedua orang tuamu. Aku menggeleng. Dia meminta agar aku yang berterus terang pada mama dan papa. Kamu melakukannya? Iya. Lalu bagaimana pendapat mereka tentangku? Friska terlihat antusias. Bagaimana jika aku katakan bahwa mama dan papa sangat menentang pernikahan ini? Dari awal aku sudah pernah mengatakannya jika mereka tidak akan pernah setuju. Raut wajah Friska yang tadi bahagia seketika berubah. Dia menghela napas berat. Sudah cukup. Mas tak perlu melanjutkan penjelasannya. Jadi kapan atau sekarang Mas akan menceraikanku lagi? Aku menatap matanya yang sudah dipenuhi cairan. Pandangan lalu tertuju pada tangannya yang mengarah ke perut. Diri terhenyak. Kamu kenapa? Friska tiba-tiba terduduk di dasar lantai. Perutku sakit, Mas. Keluhnya memegang tanganku kuat. Ayo, aku bantu kamu duduk di kursi. Kita ke dokter Mira supaya dia bisa memeriksa kondisi rahimmu. Ke dokter Mira? Nanti jika mereka tahu aku hamil, gimana? Dek, seperti sedang bermimpi. Aku seketika tersadar dengan ucapan Friska. Biar aku telepon Putri. Lebih baik aku pulang saja. Aku hanya terdiam dan melihat dia menelpon bawahan sejatinya di rumah sakit ini. Menunggu Putri datang, Friska merebahkan kepalanya di atas pangkuanku. Kamu gak mau mengusap perutku, Mas? Perih sekali. Kupandangi ia sejenak, lalu berkata, belum saatnya semua orang tahu hubungan ini. Reputasiku bisa hancur dan karirmu juga rusak. Bangunlah, atau akan ada perawat yang menangkap bahasa kita berdua. Friska perlahan mengangkat kepalanya. Aku hanya rindu, Mas. Bisakah malam ini kamu menemaniku? Aku mengangguk perlahan. Kenyataannya sekarang memang aku tidak mungkin lagi bersama Shaina. Makasih ya, Mas. Friska mengecup pipiku sekilas, lalu saat pintu terketuk, ia buru-buru menjauhkan diri. Selamat siang, Dok. Sapa Putri menatap wajah kami bergantian. Tolong antar Friska pulang, perutnya sakit. Ucapku bangkit dari sofa dan kembali ke kursi pemeriksaan. Syukurnya sudah waktu istirahat, jadi suasana lumayan sepi. Baik, Dok. Putri, perawat di ruangan anak itu, lekas membantu Friska bangkit. Lalu sebelum keluar ruangan, istri keduaku itu kembali berkata, jangan sampai tidak datang, ucapnya, sembari menyunggingkan selari senyum. Lalu pintu ruangan ini pun kembali tertutup.
Aku menghela napas berat, lalu jemari membuka laci meja. Tampak di sana sebuah foto berbingkai, terletak paling atas di antara tumpukan berkas-berkas. Sebuah foto yang diambil 1 bulan yang lalu. Ada aku yang tengah memangku Fatih dan Zaina, yang tengah menggendong bayi kami yang baru lahir. Memandangi foto itu, ada rasa sesak yang perlahan membalut dada. Andai saja dahulu aku bisa menjaga kesetiaan ini, tentu keadaan tak seperti sekarang. Mungkin kami sedang berbahagia menikmati masa-masa kelahiran putri kedua. Dengan begitu damai. Maafkan Papa, Papa tak ingin kehilangan kalian, tapi Papa juga bertanggung jawab pada Tante Friska. Untuk sementara waktu, praktek dokterku tutup. Kesehatan juga belum terlalu fit, jadi kuputuskan untuk lebih banyak beristirahat. Kali ini bukan istanaku bersama Zaina yang menjadi tujuan, melainkan istana milikku bersama Friska. Ku parkirkan mobil di halaman. Perumahan ini termasuk elit dan menjadi salah satu perumahan yang sangat privasi yang ada di kota Cianjur ini. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari Jakarta. Meskipun begitu, aku sengaja membeli sebuah apartemen di kota ini agar lebih nyaman dan mampu menjaga perselingkuhanku dari Zaina. Sampai di depan rumah, Friska keluar dan menyambut kedatanganku dengan wajah berseri. Tak terlihat lemah atau pucat, padahal tadi di rumah sakit dia mengaku sakit perut. Masih di teras, dia memeluk tubuh ini erat. Tapi entah kenapa, aku menerimanya dengan rasa hambar, tak seperti biasa. Perasaanku padanya menggebu-gebu, kini seperti lenyap, bagai manusia yang kehilangan syahwatnya. Ayo masuk, Mas. Aku punya sesuatu untukmu. Dia menarik tanganku ke dalam, bahkan sampai ke kamar. Mau minuman atau mandi? Mandi, jawabku yang memang merasa tubuh ini begitu gerah. Mandi bareng ya. Dia menyentuh bibirku, lalu beranjak ke kamar mandi untuk menyiapkan air untuk berendam. Kami biasa melakukannya berdua, tapi kali ini aku tidak berselera. Aku hanya mau mandi, tidak ingin berendam. Tapi aku pengen. Maaf Friska, kepalaku sakit. Aku hanya ingin membersihkan diri dan beristirahat. Friska tampak kesal. Dia kemudian berbalik dan mengempaskan tubuhnya di atas ranjang. Hela napas panjang, tapi saat ini aku memang sedang tak ingin bercinta. Masih terngiang dengan jelas bayang wajah Zaina yang menangis di dalam pelukan mama. Aku merasa sangat bersalah dan berdosa. Jika saja dia tidak sedang di rumah papanya, sudah aku temui dia. Tapi karena Papa Langit, aku tidak berani. Usai membersihkan diri, aku mengenakan pakaian tidur dan beranjak ke atas ranjang. Friska sudah tidak ada, padahal tadi dia berbaring di sana. Mengabaikan keberadaannya, aku menidurkan kepala di atas bantal. Denyut yang sedari tadi melingkupi seluruh kepala, menuntun keinginan untuk segera tertidur. Sekitar 5 menit, aku terenyak saat tiba-tiba sebuah tangan meraba-raba kaki perlahan. 2 netraku terbuka dan melihat Friska sedang mencoba mencari cara agar aku melayaninya. Menyingkirlah, Fris. Aku sedang tidak berkeinginan. Kepalaku sakit. Dia seketika terduduk di atas ranjang dengan pakaian yang aku tak tahu lagi dia mau mempraktekkan gaya apa kali ini.
Tangannya terlipat di atas perut. Ayolah Mas, satu kali aja. Pasti sakit kepalamu akan hilang. Aku membuang napas kasar, lalu bangkit dan hendak keluar dari kamar, berlari darinya. Kamu mau kemana, Mas? Jika di sini aku tidak bisa tidur, maka aku akan cari hotel. Aku butuh istirahat, bukan butuh itu. Kali ini, Friska tak lagi bersikeras. Dia menghela napas dan tampak mengganti pakaian. Aku hanya rindu, ucapnya lagi dengan suara bergetar. Ya, aku tahu, tapi aku mohon mengertilah posisiku saat ini. Istri dan anakku pergi dari rumah. Kedua orang tua tidak mau lagi mengakuiku sebagai anaknya. Kamu pikir ini lelucon dan aku bisa bersenang-senang di atasnya? Suaraku meninggi, membuat Friska menunduk takut. Maafkan aku, Mas. Oke, sekarang biarkan aku sendiri. Tolong keluar dari kamar ini. Enggak, Mas. Aku mau di sini, nemani kamu. Kalau enggak ada aku, pasti syaitan-syaitan akan memengaruhi pikiranmu. Aku takut, Mas. Aku takut kamu berubah pikiran dan pada akhirnya kembali ingin menceraikan aku. Diri terdiam, lalu tanpa menjawab pertanyaan Friska, aku kembali memilih berbaring di atas ranjang. Friska juga ikut berbaring. Kali ini tak ada percakapan. Dua kepala dengan dua pikiran yang berbeda. Tak ada yang kurasa sekarang kecuali sebuah kata bernama penyesalan. Apakah dia pun sama? Bersambung.